Halo konco besi semuanya, kembali lagi nih sama Mbak Beb. Dan di acara Diana kali ini itu kita akan membahas mengenai penyakit-penyakit yang biasanya menyerang pada anggrek bulan. Jadi for Phalaenopsis lover segera merapat ya. Nah, karena kebetulan di tempatnya Mbak Beb di rumah nih ya ada beberapa anggrek yang mengalami penyakit khusus gitu ya. Jadi Mbak Beb bikin Diananya deh gitu ya. Jadi kalau Diana itu untuk yang baru banget bergabung di acara Diana itu adalah diskusi perawatan anggrek akhir pekan. Dan di setiap minggunya ya, kita akan membahas berbagai macam hal mengenai perawatan anggrek. Perawatan anggreknya ini ala rumahan ya, ala rumahan gimana Mbak Beb biasanya merawat di rumah. Jadi berbeda dengan Mbak Beb sebagai petani ataupun sebagai seller anggrek kayak gitu. Dan biasanya ini umum banget, bisa banget hal-hal yang konco besti tiru atau bisa ATM amati kemudian ditiru dan mungkin beberapa dimodifikasi tergantung dari tempatnya konco besti gitu nggih. Nah, ini adalah contoh anggrek yang sehat. Saya sekarang memegang pra-remajanya ya. Ini tapi kalau menurut saya sih ini masih masuk seedling lah ya. Meskipun dia di soft pot yang lebih besar gitu. Dan ini ada dua macam penyakit yang biasanya menyerang pada anggrek bulan. Yo, ini kebetulan pas sore Mbak Beb nemunya, jadi bikin videonya ini sore ya Beb. Gitu. Jadi yang pertama, ini modelnya kayak gini Beb. Jadi ini terkena. Jadi penyakit yang pertama yang biasa dialami oleh anggrek adalah busuk daun, busuk batang atau bulbnya. Ini sampai daunnya warna kuning dan ini beberapa sudah lonyot kayak gini. Ini disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya Erwina Beb ya. Jadi dia akan menyerang daun. Pertama mungkin cuma bagian tertentu, bahkan mungkin pertama cuma sedikit gini Beb. Kemudian dia akan merantak, menyebar. Ini biasanya di salah satu bagian daun, kemudian dia menyebar sudah sampai ke bagian. Sorry ya, kalau gini ini langsung karena ini sudah habis daunnya, jadi ini langsung tak buang dan ini harus disingkirkan dari anggrek-anggrek yang sehat lainnya, yo. Nih. Nah, ini akhirnya menyebar ke konco nih ya, menyebar ke daun yang lain. Ya, Beb. Ini disebabkan oleh Erwina bakteri. Dia itu menyebabkan daunnya itu busuk, lonyot, baunya gak enak Beb. Kayak rodok-rodok piye gitu, basin-basin gitu. Nah, ini disebabkan oleh Erwina ya. Biasanya sih karena kelembapan. Lebih sering muncul ketika musim hujan ya. Karena kan kalau musim hujan tuh lembab banget. Jadi bakterinya seneng banget menggerogoti, istilahnya dia nempel di di daun, kemudian dia akan menyebar. Ini cepet banget penyebarannya Beb. Biasanya itu di salah satu bagian. Ya, kalau salah satu bagian, ini Mbak Beb punya contohnya, ya. Ini sebelah sini itu kena Beb. Kemudian akhirnya tak potong. Nah, antisipasi adalah harus dipotong. Tapi kalau sudah menyebar kayak gini, otomatis harus dibersihkan semua. Ini harus dikarantina. Ya, harus dikarantina. Terus dicek lagi Beb. Ini biasanya tuh sudah wassalam pol pokoknya. Jadi kalau memang kondisinya masih gini, masih bisa dipotong, bekas potongannya langsung diberikan fungisida ya Beb. Langsung diberikan fungisida bekas potongannya supaya dia nggak nyebar ke yang lain. Ya, ini saya tak pegang dulu. Nah, ini selonyot nih Beb. Waduh, ini wassalam. Soalnya dari akarnya masih sehat banget loh ya. Serius, ini akarnya masih sehat. Ya, tapi kalau di bagian ini lonyot, antisipasi adalah ini harus dibersihkan. Oke, ini harus dipotong ya. Dipotong. Sorry karena ini gampang banget ya Mbak ya. Ini dipotong, kemudian ini dipisahkan dari lain, kemudian disemprot atau dikasih pasta fungisida. Ya. Dikasih pasta fungisida. Tak kasih pasta fungisida atau kalau nggak ada, Beb, itu bisa dikasih sama sebentar ya.
bisa diberikan dengan betadine, tapi saya kalau kondisi kayak lonyot-lonyot gitu, saya lebih prefer ya, saya lebih senang langsung tak kasih fungisida ya, bubuk gini, kemudian dia ditempelin gini Beb. Udah. Kemudian pisahkan dari yang lainnya ya. Nih, akan lebih baik itu biasanya ya. Saya ini ada 2 treatment kalau begini. Ini saya sendirikan, dia tetap dengan soft potnya gitu ya. Karena nanti dia akan muncul, karena ini kan akarnya oke banget Masian ya, dia akan muncul bibit baru itu di bagian sini. Jadi tetap di soft pot ya. Atau saya akan memilih, itu ada treatment yang satunya saya akan tanam di pakis. Tapi untuk yang kali ini, kalau ditanam di pakis atau ditaruh di pot kan sudah pernah saya tunjukkan ya di video-video sebelumnya. Kalau ini saya tetap akan taruh di sini, oke? Nah, yang kedua ini juga disebabkan oleh bakteri Pseudomonas ya, Pseudomonas. Ini awalnya gini Beb. Jadi kayak kalau Erwina itu dia cenderung akan benyek, tapi kalau ini dia akan bentuknya kayak gini Beb. Nah, ya. Kemudian dia berlubang. Ya. Lah, akhirnya lama-lama ini juga karena bakteri namanya Pseudomonas. Tulisannya Pseudomonas ya. Ini juga disebabkan oleh bakteri. Ini harus cepat dipotong nih Beb. Kalau kayak gitu dia akan nular nih. Ini kalau nggak cepat dipotong ya, dia akan nular kayak gini. Ya, ini juga sama oleh bakteri. Ini kemudian ini dipotong Beb. Nah, ini dipotong. Nah, ini kemudian langsung dikasih fungisida juga. Ya. Itu nih ya. Terus nih bagian pucuk ini juga wis kena Beb. Nah, ini juga harus dipotong kemudian nanti langsung dikasih sama ini ya, mesisan karena saya lupa taruh di mana itu guntingnya, jadi langsung dikasih dengan antrakol juga, jadi bentuknya pasta. Kalau susah pasta bisa langsung ini yang kering langsung ditaruh sini Beb. Nah kayak gitu ya. Jadi ini disebabkan oleh, biasanya disebabkan juga oleh bakteri, tapi ini munculnya di musim panas ya, musim kemarau gitu kan. Lagi-lagi juga karena apa namanya bakteri ya, itu dia bisa muncul biasanya karena ketika menyiram kemudian masih lembab gitu ya, kemudian ada gendangan airnya. Nah biasanya itu bakteri itu suka banget kayak gitu kondisinya yo. Nah itu tadi ya perawatan anggrek bulan ya, penyakit yang biasanya menyerang anggrek bulan ya, ini tidak hanya menyerang seedling tapi sampai dewasa pun pakai berbunga pun dia akan menyerang bagian daun dari anggrek bulan. Yang penting sudah tahu jenis penyakitnya apa, kemudian antisipasinya bagaimana. Nah, semoga tips ya Diananya kali ini boleh berguna banget untuk konco bisnis semuanya dan bisa diaplikasikan. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa langsung di kolom komentar. Nanti Mbak Beb akan bantu tuh jawab. Ya, terima kasih, matur nuwun. Salam berkebun untuk asik bersama dengan Pus Floris. See you di next video. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video updatean dari Pus Floris.